hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila arwahi jami'i ahli kubur min abaina wa ummahatina wa jati wa ajdatina wa khali khalatatina wa li masyayikhina wa li arwahi ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat li qada'i hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah yasir umurana umuratini wa dunya wal akhirah hajatid dunya bil maisara wa hajatil akhirah bil maghfirah wa hassil maqasidana syai'ulillah laumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, bunyai, sesepuh, bini sepuh, wa nakhusu bidzikri, seluruh jajaran pimpinan RSUD Kanjuruhan yang sangat kita muliakan, kepada seluruh jajaran pengurus takmir Ar-Raudhah RSUD Kanjuruhan yang sangat kita hormati, tidak lupa kepada seluruh para jamaah yang hadir, yang mudah-mudahan kita semuanya ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini punya dua pilihan. Kita ini punya dua pilihan. Mau jadi orang yang bersyukur atau mau jadi orang yang kufur. Kita hanya diberi dua pilihan oleh Allah itu. Mau syukur apa kufur. Kira-kira kalau kita pikir bersama, kita koreksi diri kita masing-masing, kita ini kategori yang mana kira-kira? Apa syukur, apa kufur kira-kira? Ada ciri-ciri orang yang dimasukkan dalam kategori orang yang bersyukur. Minimal itu harus memenuhi 3 syarat. Kalau kita mampu memenuhi 3 syarat itu, insya Allah kita akan masuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa 3 syarat tersebut? Yang pertama adalah lesannya ini selalu mudah dan ringan untuk bisa mengucapkan Alhamdulillah. Ini cara yang pertama ini. Jadi bertemu apa saja, apapun itu bentuknya, berapapun itu jumlahnya, lesannya kerap kali ringan dan mudah untuk diajak mengucapkan Alhamdulillah. Ini sudah masuk kategori yang pertama. Lek durung-durung petuk ono wis sambatan, berarti itu sudah masuk kategori yang kedua tadi itu, yang kufur tadi itu. Jadi orang yang syukur itu mesti jauh dari kata ngersolo utawa sambat. Soalnya lesannya ini mesti Alhamdulillah. Duduk oleh sendenan ya Alhamdulillah itu ya. Andaikan kok sudah penuh tidak dapat senden ya tetap Alhamdulillah. Itu ciri yang pertama itu. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua kalau kita ini mau disebut orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kita harus yakin di dalam hati kita ini. Harus yakin, benar-benar yakin bahwa semuanya ini yang terjadi ini memang sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua nikmat ini datangnya dari Allah. Semuanya ini memang kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Harus yakin. Nah, jadi bukan dari bentuk atau buah kesombongan kita. Kalau yang muncul itu dari sebuah kesombongan atau sebuah
kecongkakan, maka kita akan sulit untuk menerapkan dalam kehidupan berikutnya. Salah satu contohnya, kita dapat rezeki, uang, dan kita itu merasa bahwa ini adalah hasil jerih payah kita, hasil kerja keras kita, maka kita akan merasa berat untuk mengeluarkan sebagai sedekahnya. Tapi kalau disadari bahwa semuanya ini alhamdulillah ki rezeki teko Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan ringan untuk mengeluarkan itu. Nah, maka kita akan ringan menyisihkan dari sebagian itu untuk kita sedekahkan. Tapi kalau kita sudah menyombongkan diri kita, wah, ono tamu atau apa itu panitia apa datang ke rumah, mesti ya awake dhewe ngilokno mesti. Ngilokno ning ngene, poe enak kon teko-teko kari njaluk, gak roh sorone golek duit lah itu. Karena kita menyangka bahwa apa yang kita dapatkan ini adalah murni jerih payah kita, kerja keras kita tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau tidak Allah takdirkan, semuanya tidak akan pernah terjadi. Jadi dalam hati kita ini sebagai bukti rasa kita syukur kepada Allah, ini semuanya memang sudah ditakdir dan digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, kalau kita ini mau dikatakan sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sudah barang tentu kalau semuanya ini sudah diyakini datangnya dari Allah, ya kita harus menjalankan dan mempergunakannya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk syukur. Nah, jadi tangan kita ketika sehat, kaki kita ketika sehat, ya kita gunakan semuanya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti kalau kita bersyukur kepada Allah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Kita sudah diberikan mata, alhamdulillah sampai hari ini kita bisa melihat. Kita diberikan telinga, alhamdulillah sampai hari ini bisa mendengar. Kita diberi kaki, alhamdulillah sampai hari ini sudah bisa berjalan kemana-mana. Nah, ini sudah selayaknya semuanya itu kita gunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kalau kita ini bersyukur kepada Allah. Jadi nggak bisa kita ini mengatakan bersyukur tapi isinya mung maksiat toh, itu nggak bisa. Berarti itu bukan bersyukur, itu kufur namanya ya. Kufur akan nikmat Allah. Kufur akan nikmat Allah. Nah, wis dikai sikil iso mlaku nandi-nandi kuat mlaku. Nah, isine mung digawe karnaval tok ae itu ya. Lek kongkon mlaku karnavalan 5 kilo oke saja. Oke 5 kilo pulang pergi oke. Tapi dijak ngaji ya dilu ae wis kudu sembojong. Ya ndak apa-apa, tapi harus pengimbangan itu ada. Boleh kita refreshing itu boleh, penting itu. Tapi jangan sampai mengalahkan hal-hal yang pokok. Nah, itu bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kita sudah bisa memenuhi 3 syarat tersebut, lesannya ini ringan untuk mengucap alhamdulillah. Hatinya yakin kalau ini semuanya memang nikmat dari Allah. Yang ketiga, kita berusaha semuanya digunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Itulah bukti yang nyata dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita di sini, iktikaf kita ini, duduk-duduk kita dalam rangka thalabul ilmi, ini salah satu bukti bahwa kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kemarin kita dapat kabar bahwa salah satu dokter nggih
sampun meninggal dunia. Kalau tidak salah insya Allah Dr. Johan. Kita doakan bersama, mudah-mudahan seluruh amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kesalahan-kesalahannya mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bisa mengambil hikmah, kita harus bisa mengambil pelajaran dari itu semuanya. Di dalam tubuh kita ini ada 3 hal yang paling penting. Ini secara agama, jangan dilihat secara kedokteran atau medis ya. Dilihat secara medis ya banyak yang ada dalam tubuh kita ini, bagian-bagiannya itu ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Tapi secara sudut agama itu yang ada dalam tubuh kita itu intinya itu hanya ada 3 macam. 3 macam ini. Nah, yang pertama adalah roh kita yang pertama. Roh. Dan roh ini bukan kita yang miliki. Roh kita ini bukan istri kita, bukan anak-anak kita, bukan tetangga kita yang miliki. Tapi roh ini adalah semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun kita ini bagaimanapun caranya mempertahankan, tapi kalau Allah sudah menginginkan, ya berangkat saja. Gitu. Nah, pokoknya kalau Allah sudah menginginkan, dimanapun, kapanpun, situasi apapun, kita mesti berangkat sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena memang roh itu bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadi satu pelajaran penting bahwa kapan Allah itu menginginkan roh itu kembali kepadanya. Nah ini ya sesuai keinginan Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak tahu. Nah, karena kita tidak tahu, maka setiap saat, setiap waktu sudah saatnya kita ini selalu berhati-hati. Bisa jadi dalam kita sering kali mendengar kok pengumuman di masjid atau di musola itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita diam saja delok sik menengo-menengo aja rame, telah meninggal dunia bapak ini ben ini, kita tidak jawab innalillahi. Kadang jawabnya apa? Lu mambengi sik jagongan, lu mambengi sik pewenak ngeterno bojone rono. Isane lu tok ae. Artinya apa? Ya memang Allah sudah menginginkan itu, tidak harus melalui proses sakit terlebih dahulu, tidak harus melalui proses apapun itu, terserah Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang meninggal tidak melalui proses sakit. Bahkan yang sakit-sakit tidak harus meninggal, banyak yang sembuh. Nah itu. Ana uang sak keluarga itu gocengan mengunjungi yang sakit, mengunjungi orang sakit. Sing sakit ini sik pancet begitu, dia pulang ternyata dia yang meninggal, kecelakaan atau apa lo. Sing disambangi panggah hidup yang asalnya tidak sakit tidak apa, kok meninggal. Itu menunjukkan bahwa memang roh yang ada dalam diri kita ini bukan milik kita, tapi memang milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi awake dhewe cek iso hati-hati. Cek iso hati-hati. Aktivitas apa saja boleh, silakan. Tapi mudah-mudahan di saat Allah mengambil nyawa kita ini, kita selalu dalam kondisi yang di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sedang melakukan sesuatu hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja doanya wis. Muga-muga pas aktivitas awake dhewe memang aktivitas sing diridani karo Allah. Pas gak dalam kondisi melakukan kemaksiatan. Muga-muga ndek nggon-nggon sing memang diridhoi oleh Allah. Enggak ndek nggon-nggon sing mampu maksiat. Itu aja doanya kita, keinginan kita di situ. Nah, yang kedua yang ada dalam tubuh kita ini apa? Fa'amaluh. Fa'amma ma huwa li nafsih
apa yang ada dalam diri kita ini yang Allah tidak butuh. Allah tidak butuh. Tetangga-tetangga kita tidak butuh. Tapi linafsih, untuk diri kita sendiri. Ada dalam diri kita dan untuk kita sendiri. Kalau roh itu ada dalam diri kita, tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, itu roh. Tapi amal itu ada dalam diri kita dan untuk diri kita sendiri. Artinya apa? Allah tidak butuh sama sekali. Satu kecamatan Kepanjen ini beribadah semuanya kepada Allah. Allah tidak rugi. Allah tidak rugi. Satu kecamatan Kepanjen ini semuanya tidak beribadah kepada Allah. Allah pun juga tidak rugi. Tidak rugi itu. Karena sesungguhnya amal perbuatan yang kita lakukan ini besok akan dikembalikan oleh Allah kepada kita. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu. Jadi Allah ini enggak butuh sama sekali. Kita mau sholat sakarepmu, Allah enggak butuh. Kita ndak sholat, Allah pun juga ndak butuh. Karena itu akan dikembalikan kepada diri kita masing-masing besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang selama hidupnya dia selalu menanam kebaikan-kebaikan, yakinlah dia akan memanen kebaikan. Siapa yang menanam keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, kemaksiatan-kemaksiatan, ya yakin besok itu juga akan memanen keburukan-keburukan dan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukannya. Itu kita harus yakin itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu enggak butuh kita itu apa, itu enggak butuh. Semuanya sudah dijelaskan dan sudah digariskan oleh Allah. Hanya tinggal kitanya saja. Nah, yang ketiga yang ada dalam diri kita ini bukan untuk Allah, bukan untuk diri kita, tapi untuk yang lain. Napa kira-kira itu? Jasad. Jasate awake dhewe iki. Allah ndak ini. Tetangga-tangga ya ndak. Jangankan tetangga, istri kita meninggal saja atau suami kita meninggal, sak ganteng-gantenge bojo, sak cantik-cantiknya istri, ndak mungkin kalau sudah meninggal kita menyimpannya, diterusno, disimpan, ndak mungkin. Kan ndak mungkin. Karena bukan jatah kita itu, memang sudah ada yang menunggu. Sudah ada yang menunggu itu. Jasad itu sudah ada yang menunggu. Lidudi, di antaranya golongane cacing-cacing tanah, hewan-hewan melata yang lain yang hidup di dalam tanah itu sudah menunggu jasate awake dhewe iki. Mulane lek sing meninggal itu gemuk iku saweneng iki. Waduh, pesta ini. Pesta ini. Dagingnya mesti banyak ini. Lek sing mati kaya kula ngeten iki gak seneng. Aduh, wis kena daginge. Malayune nang kikil iki. Gak ono gaji blas, males. Nah, itu. Karena memang bukan jatah kita. Mulane lek ada orang meninggal, kita takziah itu ketika kita mengikuti prosesi pemakaman itu, yang terlihat dalam diri kita itu, yang terlihat di depan kita itu hanya jasad. Rohnya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal perbuatannya selama dia hidup di dunia itu sudah disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan besok akan dikembalikan lagi di akhirat. Yang terlihat hanya jasad, dan jasad itu sudah ditunggu oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Nah, dari beberapa keterangan tersebut sudah selayaknya kita ini harus waspada dan introspeksi sekaligus hati-hati. Boleh kita menjalankan aktivitas apa saja boleh, tapi kita harus tahu bahwa perkara yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian. Di mana saja kita bisa mengalami itu, karena roh ini bukan milik kita tapi milik Allah Subhanahu
wa ta'ala. Guys, mudah-mudahan kapan saja Allah mengambil nyawa kita, kita ini dalam kondisi yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, yang kedua juga kita jangan lupa harus bersyukur. Kita sudah diberikan kemerdekaan. Ini penting ini. Bersyukur ini akan kemerdekaan ini penting. Nah, soalnya merdeka itu sangat kita butuhkan. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Apa yang lebih penting dari itu? Menjaga kemerdekaan itu lebih penting. Menjaga kemerdekaan itu lebih penting dari merdeka. Kenapa kok demikian? Allah itu menceritakan dalam Al-Quran itu banyak sekali. Nah, jenengan mesti sudah seringkali memahami. Ada kaum yang namanya kaum Madyan. Wa ila madyana akhahum Syu'aibah. Itu loh. Di dalam Al-Quran Allah jelas itu menceritakan kaum Madyan itu. Ya. Sudah diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berhak berbuat apa saja ketika hidupnya kaum ini. Nah, ternyata sehari-harinya ini kaum Madyan ini melampaui batas. Senengane lek sing dodol-dodolan niku senengane riba, senengane ngurangi timbangan. Nah itu. Lek sing nganggur-nganggur senengane gosip, ngoten ya, Madyan itu. Nah, wis pokoke nah itu, senengane itu. Ngurangi timbangan atau apapun itu wis pokoke wis. Nah. Terus sampai yang diturunkan oleh Allah diutus Nabi siapa? Nabi Syu'aib untuk mereda itu. Nabi Syu'aib itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk kaum Madyan itu. Untuk mengurangi kemaksiatan-kemaksiatan, ternyata enggak dipercaya. Nabi Syu'aib enggak dipercaya blas. Nah, karena tidak dipercaya dan tingkah lakunya kemaksiatannya itu semakin merajalela, maka kaum Madyan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihancurkan sudah. Nah, enggak ada sekarang itu, selesai sudah. Ada lagi kaum apa? Samud. Wa ila samuda akhahum Sholihah. Kaum Samud itu juga begitu, makmur sekali kaum Samud itu. Wis dijuju karo Allah Subhanahu wa taala dengan banyak kemakmuran wis. Sing tani itu luar biasa panenannya. Yang dagang, yang apapun itu kaum Samud ini makmurnya luar biasa pokoknya. Tapi di balik kemakmurannya itu dia kufur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai apapun yang dikatakan oleh siapa? Nabi Soleh itu tidak digubris sama sekali. Dalam kondisi sedang makmur-makmurnya yang semacam itu, karena dia lupa bersyukur kepada Allah, maka diberi goncangan yang luar biasa, tembok-tembok diruntuhkan semuanya, kaum Samud hancur, tenggelam, selesai. Nah, Indonesia juga begitu, hati-hati. Nah, hati-hati. Sudah diberikan kemerdekaan, mampu tidak kita menjaga kemerdekaan ini dengan baik? Kalau tidak bisa menjaga, tidak menutup kemungkinan kita akan seperti kaum Madyan, juga tidak menutup kemungkinan seperti kaum Samud. Di ayat berikutnya Allah SWT sudah memberikan gambaran. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa'mur bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Kata Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Sudah selayaknya bagi mereka-mereka yang sudah aku berikan kemerdekaan, yang sudah aku berikan kebebasan untuk bisa melakukan apa saja, yaitu satu, aqamus shalah, beribadah kepada Allah. Itu cara mengisi kemerdekaan, yaitu yang pertama itu beribadah kepada Allah. Itu perintah Allah, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Ya, yang pertama itu memang sesuai dengan tugas pokok kita itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Wong awake dhewe diciptakno karo Allah anjen kongkon ibadah kok, kongkon nyembah nang Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita mengisi kemerdekaan yang pertama, ayo kita ini berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Ini tugas yang pertama. Jadi meluapkan kemerdekaan ya harus tahu porsinya. Sekarang kan enggak kadang ya. Waduh, lihat apa itu, karnaval atau apa itu ya isinya jauh dari mengisi kemerdekaan itu. Sony setel pianter dikai artis papat ngono ambek joget ngono. Waduh, wis merdeka iku wis. Sing merdeka niku bapak-bapak. Ngene lho, sing merdeka niku bapak-bapak. Lah ibu-ibu gak kira omes delok ngono iku, sing omes lah bapak-bapak. Apa ndak boleh seperti itu? Ya monggo ditempatkan di porsinya. Lek memang soundnya besar macam taruh saja di lapangan. Siapa yang suka silakan. Ora dikeliling kampung. Ya aduh ya. Sing sesek tambah nemen. Ojo dodone sing rontok, genteng-gentenge melok rontok. Jadi tahulah porsinya itu tahu. Kalau memang ini kapasitasnya ini bukan untuk umum, memang untuk orang-orang suka, ya tempatkan yang khusus itu aja. Sing gelem ya rono, enggak gelem ya selesai. Enggak, gelem enggak gelem, terima enggak terima, ini harus dikarak keliling kampung dan macam-macam. Waduh, selesai. Ya seperti itulah yang membuat bukan kasih sayang atau rahmat Allah yang turun. Bisa jadi itu nanti yang diturunkan adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Artinya azab itu tidak harus besar. Azab itu bisa jadi karena seperti itu timbullah percikan-percikan pertikaian. Malih muncul jenenge tukaran, mbek tanggane malih gak wawu. Itu namanya azab, itu sudah diturunkan itu. Tidak harus menunggu azab banjir, gompa ya, tidak begitu ya. Jadi jangan dikira azab itu hanya wis lindu hancur kabeh, tidak. Nah, coba itu dihindari ya, aman. Karena rahmat Allah yang diturunkan. Jadi sudah selayaknya kata Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang sudah aku berikan kebebasan untuk berbuat apa saja, yang pertama yang harus dia lakukan adalah beribadah kepada Allah. Wis bebas kok. Mulai Indonesia ini kan luar biasa ya. Mau sholawatan oke, mau wayangan oke, mau apapun di Indonesia ini kan oke sudah. Apa yang dilarang? Enggak ada yang dilarang, wis. Bebas wis, los. Nah, mumpung los, nah ngono. Mulane lose iku ayo digawe nyedhek nang Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu, yang kedua wa atawuz zakah. Kita harus saling solidaritas yang tinggi. Wa atawuz zakah. Sing sugih ya zakate ditokno. Sing fakir miskin ya ndongane sing akeh, kan gitu. Ini tepos liro, solidaritas. Ini yang sudah mulai hilang sekarang itu. Kadang orang itu sudah nafsi-nafsi. Sudah sibuk dengan dirinya sendiri-sendiri, wis ora pati ngreken nang liyane wis. Pokok aku orang ganggu wong ya aja ganggu aku. Ngono tok kadang prinsipe itu. Solidaritas sudah mulai hilang. Rasa gotong royong itu sudah mulai hilang. Hati-hati itu. Nah, padahal wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong menolonglah kalian dalam hal. Awak dhewe kudu pinter-pinter sakniki niki memang. Pinter-pinter apa? Mencari teman. Mencari teman itu harus pinter. Soalnya apa? Carilah teman, carilah perkumpulan yang bisa membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus wa'mur bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Kewajibannya awake dhewe di saat sudah diberikan kebebasan harus saling ingat mengingatkan. Mumpung belum turun azabnya Allah, ini kewajiban kita ingat mengingatkan ini. Bukan kita tidak harus menunggu jadi seorang kiai, atau kita tidak harus menunggu menjadi seorang dai, tidak. Kewajiban ingat mengingatkan itu adalah kewajiban masing-masing individu sesuai kadar kemampuan kita. Di kampung kita itu ada apa yang kok kiranya itu kok negatif ya,
tidak harus menunggu siapa itu. Ya siapa itu yang mampu di situ monggo. Nah, sesuai dengan kadar kemampuan kita. Lek Pak Lurah atau kepala desa ya mampunya dengan kekuatan tanda tangan dan aturannya ya buat dengan itu. Lek kita mampunya hanya dengan lesan itu aja secara halus ya kita itu. Pokoknya kita harus ingat mengingatkan. Kenapa? Kalau tidak diingatkan maka ketika azab Allah itu turun tidak hanya mengenai orang-orang yang bermaksiat tapi juga mengenai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takutkan. Jadi enggak ono banjir meleh kan enggak ono. Banjir suwet. Oh iki wonge sregep ibadah nyeleot terus oh iki gak tau sembayang sikat terjang ndak ada. Banjir ya brel ngene wis. Mau ibadah tidak ibadah kena semuanya itu loh. Mumpung belum seperti itu, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk saling ingat mengingatkan. Monggo dilihat itu di surat Al-Hajj atau tidak salah itu. Alladzina immakannahum fil ardi, bagi mereka-mereka yang sudah aku berikan kebebasan untuk hidup di dunia, sudah kami berikan kemerdekaan, aqamus shalah wa atawuz zakah wa'mur bil ma'ruf wa nahau 'anil mungkar. Di saat kita sudah melakukan itu kok masih saja terjadi di luar kendali kita, walillahi akibatul umur, semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok wis dielingno panggah gak kene, kok wis dikenekno panggah ngene, walillahi akibatul umur, ya wis berarti dipasrahno perkara-perkara iku nang Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah wis. Nah, sepenting aku wis ngilingno kewajibanku sudah selesai, berusaha untuk bisa kondusif selesai. Ngaten nggih? Jadi itu mari kita sama-sama untuk bisa berhati-hati. Alhamdulillah, mari bersama-sama juga kita menjaga kemerdekaan ini, mumpung semuanya kondusif, mumpung apa saja bisa kita lakukan, teruslah beraktivitas yang mampu membawa kita ini jauh lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya ini diberikan keistiqomahan oleh Allah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, sehat walafiat. Mudah-mudahan rezeki kita ini diberikan rezeki yang banyak barokah. Mudah-mudahan keturunan-keturunan kita ini jadikan keturunan yang solih dan solihah. Dan sewaktu-waktu mungkin nyawa kita ini diambil oleh Allah, mudah-mudahan bi husnil khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ilman nafi'a, zid lana ya Allah ilman nafi'a, wa rizqan wasi'a, halalan thayyiban wal barakah, wa 'amalan mutaqabbala wa du'a mustajaba, wa dhanban maghfura, wa hasil maqasidana, wa taqdi jami'a hajatina, wa yasir umurana umuratina wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bihaqqil Qur'an wa bi barakatil Qur'an wa bi karamatil Qur'an an taghfir lana dzunubana wa an taqdiya jami'a hawaijina hawaiji dunya wal akhirah. Yasir umurana umuratina wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.